Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan Ibu dokter dan teman-teman. Saya Reza, ICT Siloam Bangka. Di sini akan mempresentasikan ya untuk ada materi dari Head Office yang wajib disampaikan kepada seluruh eh, staf Siloam. Eh, ini adalah materi tentang rentannya sistem kita, nggak di kita aja ya, seluruh perusahaan. Kita saat ini udah hampir beberapa kali kena hack dan setelah ditelusuri oleh tim ICT kita didapat bahwa kebocoran ini datangnya dari karyawan-karyawan atau staf-staf biasa. Saya maksud staf-staf biasa ini bukan dari sisi manajemen, bukan dari ICT-nya, bukan dari eh, level supervisornya, tapi ada di level staff, di mana level staff ini seringkali membuka link yang eh, tidak valid ya. Jadi sifatnya ini link ini palsu, lalu diisikan data-datanya, akhirnya datanya bocor dan data orang itu akhirnya bisa dipakai untuk mengelabui rekan-rekannya yang lain. Jadi materinya ini adalah tentang eh, bahayanya social engineering, lalu ada tentang scam page, ada take over account, dan ada device hijacking. Kenapa kita harus belajar cyber security ini? Karena di era sekarang ini semuanya sudah serba digital, kita bisa pesan makanan dari rumah, kita bisa sekarang ini bisa tarik uang ya, tarik uang dari handphone kita tanpa perlu adanya ATM di tangan kita, pakai handphone aja itu udah bisa. Duit juga udah digital, ada Shopee Pay, ada Redivo, macam-macam. Jadi kita ini harus paham tentang bahayanya juga. Di samping kemudahan ada juga bahayanya. Lalu yang pertama adalah social engineering. Mungkin kalian kalau misalnya pernah nonton film Who Am I ya, social engineering ini adalah salah satu teknik untuk ngehack atau mengambil alih akun kita atau rekening kita atau sosmed kita. Social engineering ini lebih ke eh, kita baru kenal sama orang itu baik sama kita, orang itu menawarkan keuntungan untuk kita, akhirnya orang itu tahu sifat kita, tahu kebiasaan kita, bahkan tahu akses kita. Jadi secara nggak sadar karena kita ngerasa dia temen, kita kasih aksesnya. Contoh kecil ya, misalnya eh, kalian ini lagi di nongkrong gitu ya, lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba ada marketing nawarin sebuah produk, kebetulan produk itu cocok dengan kalian, terus karena cocok dia kasih gratis terus kalian makin dekat nawarin keuntungan dan lain-lain, dan itu adalah salah satu cara dia mendekati kalian. Padahal di belakangnya mungkin dia ada tujuan lain. Karena dia tahu kalian kerja di Siloam, ada kebutuhan untuk mencuri data Siloam, akhirnya secara nggak sengaja ya dia mungkin ya jadi teman, bisa main ke rumah kalian, terus di rumah kalian itu kebetulan ada catatan tentang akunnya atau apa. Mungkin dikira ah mana mungkin sih lebay banget, tapi itu real, itu memang nyata karena memang ada tekniknya, salah satunya adalah social engineering. Lalu selanjutnya ada social engineering attack ini eh, jadi ya yang tadi saya sebutkan ya, dia itu jadi punya kedekatan dengan targetnya ini. Kalau misalnya ini secara verbal ya, maksudnya secara verbal verbal ini eh, dia benar-benar ketemu langsung. Nah, ada juga yang lainnya itu namanya scam page atau phishing. Ini contoh-contohnya ya. Jadi mencoba istilahnya menjalin hubungan lah dengan targetnya. Ini salah sedikit cara untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi selalu waspada dan pastikan segala jenis akses akun kalian, bahkan cuma sekedar sosmed. Kenapa? Ah, sosmed gua nggak ada apa-apanya. Tapi bisa jadi kalian itu bikin sosmed pakai email. Email kalian itu passwordnya sama dengan sosmed dan
ternyata password-nya juga digunakan untuk akun-akun yang lain yang penting. Ternyata kalian itu kasir di Siloam, ternyata password yang kalian pakai sama. Bisa jadi kan, jadi jangan anggap sepele lah. Ini scam page. Nah, scam page ini si hacker ini membuat link dan membuat tampilan login itu sama persis dengan aslinya. Ini contohnya ya. Nah, kalau dilihat, kalau misalnya di sini ada yang pakai email Outlook ya, tampilannya sama persis, tapi kalian harus lihat di bagian ini B2BA48AF3002 titik ngoroh.io login HTML. Ini sudah dipastikan pasti link palsu. Ini benar-benar ada ya. Ini link palsu. Kalau misalnya kalian isi username dan password, lalu si hacker itu langsung login dan langsung meng-email. Contohnya email saya kena hack seperti ini, nggak sengaja. Lalu saya email ke manajemen atau saya email ke departemen lain. Departemen lain itu akan ngirimin data karena merasa saya yang minta. Efeknya akan panjang. Jadi hati-hati, yang kalian wajib lihat itu adalah alamat link di sini ya. Nah, kalau yang asli, ini yang namanya domain ya. Sebelum .com itu namanya domain. Nah, login.live.com. Dan ini kalau misalnya pendek seperti ini sudah dipastikan asli. Karena alamat web ini tidak mungkin bisa dirubah. Inilah aslinya. Terus kalau misalnya yang resmi di kita itu namanya outlook.com. Nah, jadi dipastikan aja untuk alamat linknya sesuai. Nah, ini contoh alamat domain asli dan palsu ya. Ini yang asli facebook.com, instagram.com, siloamhospitals.com. Ini yang palsunya nih. Ada facebook.blogspot, Instagram WordPress, Siloam Hospital XYZ. Ini domainnya XYZ. Itu gratis, bukan bayar. Sedangkan kalau .com itu bayar. Terus blogspot.com ini juga gratis. Mungkin kalau ada yang pernah main Blogspot ya, kita bisa buatnya gratis. Tapi kalau untuk domain-domain ini berbayar pastinya. Nah, juga ada email phishing. Phishing ini jadi memancing kita untuk ngeklik. Kita dapat nih email dari Instagram. Kita kelihatannya wah Instagram nih gitu kan. Tetapi pas dibuka, yang palsu ini begini Instagram tapi siloamoutlook3@gmail.com, sedangkan yang asli itu ya @mail.instagram.com. Jadi kalian pastikan pada saat di sini ada subjeknya ya, diklik dulu nih alamat linknya, di alamat emailnya ini apa nih domainnya. Kalau misalnya domainnya resmi, oke berarti memang asli. Tapi kalau domainnya seperti ini sudah pasti palsu. Dan kalau kalian klik link itu, bisa jadi link itu akan menarik atau mencuri data-data kalian. Nah, ini yang paling sering nih. Saya selama di Siloam juga banyak sekali dapat pesan kayak gini ya, berantai ya, di-forward, Adidas lah, KFC lah, bla 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 segala macam, dana bantuan, OVO, dan maaf aja banyak yang kirim balik gitu. Maksudnya dikirim lagi dan mereka percaya, kirimkan ke 10 orang maka akan mendapatkan. Sebenarnya sih nggak fatal ya, cuma kalau misalnya ada satu orang yang ngisi datanya benar, ya datanya akan hilang gitu. Datanya akan diambil alih oleh orang itu. Jadi pastikan kalau link-link untuk pesan-pesan kayak gini mendingan diabaikan aja dan langsung dihapus, jangan diterusin lagi. Dan ini take over account atau ngambil alih account kita yang dari tadi pakai social engineering, ada pakai scam page, ada pakai email phishing. Jadi akun kita akan diambil alih. Ini untuk pencegahannya pastikan URL-nya benar. Juga jangan terpancing ya, dapatkan uang sekian kalian percaya aja. Nah, ini yang lebih canggih lagi atau device hijacking ini atau ngambil alih akses perangkat kita. Jadi handphone kita, laptop kita tanpa sadar sudah diambil alih oleh si hacker. Karena nggak sengaja tadi kita udah ngeklik link-link atau memang dengan sengaja. Kalau misalnya kalian tahu software bajakan ya, kalau software ori kan harus bayar ya, tapi kalau software bajakan ini bisa kita download secara online dan ada generatornya atau ada key-nya. Nah, generatornya ini kita dipaksa untuk matiin antivirus dulu. Nah, disitulah si software-nya akan berjalan dan bisa menanam aplikasi untuk membajak sistem kita secara nggak sadar.
Makanya di Siloam itu dilarang banget untuk menginstal aplikasi yang sifatnya bajakan. Ini untuk mencegahnya, jangan install aplikasi crack, juga jangan asal download, juga kalau misalnya ada iklan-iklan itu jangan asal diklik juga, dan yang pasti kalau misalnya kalian lagi browsing itu minimal ada antivirusnya. Kalau untuk di Siloam sendiri sih ada ya antivirusnya, makanya di kita juga salah satunya melarang untuk penggunaan USB. USB itu di flash disknya itu diblok dan harus mengisi form dulu apabila ingin membukanya. Memang ribet, tapi bukan hanya untuk kita aja, kita kerja di sini, tapi untuk seluruh Siloam dan menjaga data pasien kita juga. Banyak yang tanya, emang apa sih urusannya? Orang cuma data pasien doang kok. Saya pernah kerja di tempat lain, di Bank Mega. Di sana data orang itu diperjualbelikan. Saya pernah diminta untuk ngasih data nasabah Bank Mega, diminta 1.000 data, dapat uang. Itu salah satu contohnya. Jadi jangan aneh kalau kalian tiba-tiba dapat eh, selamat Anda mendapatkan hadiah berapa puluh juta. Padahal sekalian nggak pernah ngerasa ngasih nomor handphone. Bisa jadi data kalian udah bocor di suatu perusahaan dan sudah diperjualbelikan. Dan itu sangat luas ya. Ah, cuma Siloam ini. Gimana setelah itu data dari Siloam ini bocor, ternyata Shopee-nya, Kredivo-nya, data-data lain-lainnya. Oh, tahu nama bapak ibunya, benar dengan bapak ini, nama orang tuanya ini. Terus kalau misalnya verifikasi ke bank, di bank itu cuma perlu verifikasi nama lengkap, nama ibu kandung, tanggal lahir, tempat tinggal. Kalau misalnya datanya udah bocor, ya habis orang itu. Jadi jangan anggap sepele, ah cuma rumah sakit, emang hacker nyari apa sih? Data itu sangat mahal. Jadi diharapkan dari head office untuk staff-staff yang mungkin di sini kan kita di Siloam Bangka ini semuanya mungkin nggak ahli di bidang IT ya, tapi setidaknya untuk pengetahuan ini sangat penting, walaupun hanya mungkin di bidang perawat atau dokter atau bagian farmasi. Untuk bidang ini juga perlu diketahui, salah satunya adalah untuk menjaga privasi data kita dan juga privasi yang ada di Siloam ini. Jadi diharapkan ke depannya nggak ada lagi nih data-data kebocoran dari ketidaksengajaan atau ketidaktahuan ini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, siang, sore, malam.